Selamat pagi kawan-kawan. Masih semangat? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke, terima kasih. Berdirinya saya di sini mewakili kepengurusan dari PT Mulyapek. Saya selaku Ketua Mulyapek Inti Sempurna, Ketua PK Mulyapek Inti Sempurna, menyampaikan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada kawan-kawan, khususnya bagi karyawan yang baru pulang shift malam, sudah meluangkan waktunya, menyediakan tenaganya, yang mungkin sudah menahan kantuknya. Berkumpulnya kita di hari ini, di pagi hari ini, di depan PT Mulyapek, PT kita sendiri, yaitu untuk sebuah aksi solidaritas atas apa yang sudah terjadi di belakangan ini. Mungkin sudah kawan-kawan dengar sendiri bahwa keputusan gubernur, SK gubernur telah menandatangani, dan untuk Kabupaten Serang sendiri UMK kita tidak naik. Dan yang menjadi isu kita hari ini adalah bahwa kita tetap berupaya menuntut kenaikan upah khususnya di Kabupaten Serang, agar kenaikan upah kita ini khususnya dan bertujuan bisa mensejahterakan kawan-kawan dan anggota keluarga sendiri. Untuk kenaikan upah ini bukan hanya saya sebagai pengurus, bukan hanya sebagai pengurus saja yang naik gaji. Kita melakukan aksi ini untuk kepentingan kita bersama, di mana upah yang kita nikmati tahun 2022 itu tidak ada kenaikan. Sedangkan kebutuhan kita selama khususnya di musim pandemi ini, mungkin kawan-kawan sudah rasakan sendiri, di mana kita harus membeli masker, kita harus membeli hand sanitizer, dan kebutuhan lainnya, di mana kawan-kawan dalam melakukan aktivitas harus melakukan swab antigen, dan itu melakukan biaya tambahan. Tapi pemerintah tidak melihat ke sisi itu. Dia hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, di mana yang pada akhirnya UMK kita khususnya di Kabupaten Serang tidak ada kenaikan. Kita berdiri di sini melakukan bagian dari apa yang sudah kita lakukan dari aksi kemarin. Mungkin kawan-kawan baru hari ini ada yang sudah mengikuti dari kemarin. Ya, untuk saya sendiri saya sudah mengikuti dari awal, di mana memang perjuangan di lapangan itu sungguh luar biasa. Dan perjuangan itu sebenarnya bukan hanya untuk kepengurusan sendiri. Dan balik lagi, itulah untuk kepentingan kawan-kawan bersama, di mana upah yang kita tuntut adalah sebesar 7,6%, sedangkan dari gubernur sendiri tidak ada kenaikan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendro. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah mempersilahkan untuk sedikit ada penambahan. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Gartek! Cerdas, berani, militan! Gartek! Cerdas, berani, militan! Ya, terima kasih teman-teman. Semangatnya. Apa yang jadi kebijakan pemerintah ini sangat melukai hati buruh. Kekecewaan buruh sangatlah benar-benar kecewa dengan adanya SK Gubernur bahwa Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Pandeglang tidak ada kenaikan. Walaupun ada kenaikan, contohnya di Kabupaten Lebak itu cuma naik 0,81%. Kalau dihitung-hitung 0,81%, kenaikannya cuma 22.000. 22.000 dibagi 30 hari, itu kena berapa? 1.000 nggak ada. Itu namanya penghinaan buat buruh, pelecehan buat buruh. Kita bukan menuntut ke perusahaan, kita menuntut ke pemerintah, bahwa pemerintah sekarang adalah benar-benar tidak memikirkan kaum buruh. Saya berharap teman-teman supaya ayo kita bareng-bareng. Seumpama teman-teman tidak bisa ikut aksi di beberapa di modern, ya kita harapkan solidaritasnya di sini. Kita tunjukkan bahwa buruh benar-benar solid. Kita jangan cuma menitip nasib, ngantuk apa, ya ngantuk ya bener. Cuma kita sedikit waktu diluangkan. Saya berharap kepada teman-teman buruh khususnya di PT Mulyapek harus
menolak Undang-Undang Cipta Kerja yaitu tahun 2020, yaitu Undang-Undang 11, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja sudah digugat di MK, di Mahkamah Konstitusi. Padahal dikasih waktu 2 tahun pemerintah, di MK udah digodok bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu menyalahin Undang-Undang 1945. Menyalahin Undang-Undang 1945. Kenapa digugat masih diberlakukan PP 36 tahun 2020? Makanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat meresahkan kaum buruh, sangat merugikan kaum buruh. Makanya petinggi-petinggi aliansi, petinggi-petinggi buruh, supaya Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun itu PP 36 tahun 2020 tidak diberlakukan. Kenyataannya apa? Presiden menghimbau itu masih berlaku selama 2 tahun, selama perbaikan. Padahal itu benar-benar tidak sah. Pemerintah benar-benar tidak melihat gimana sengsaranya buruh. Apalagi dengan komitmen yang disampaikan ke gubernur. Teman-teman paling tahu. Itu sangat menyakitkan buruh. Gaji dengan 2.500.000, kita mau makan apa? Oke, teman-teman, saudara-saudara banyak yang nganggur. Cuma dapat apa gitu loh. Saya berharap kepada teman-teman harus bisa. Pemerintah sekarang tidak punya hati nurani. Iya, kalau mau nyalon jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, ngemis-ngemis ke rakyat. Giliran udah jadi suruh nemui kemarin aja. Tidak mau. Bahasanya lagi kemana kayak itu namanya bukan pemimpin. Seharusnya pemimpin walaupun kayak apa seharusnya menemui rakyatnya. Jangan malah ngumpet. Tapi perjuangan buruh tidak sampai di situ. Kita tetap semangat perjuangan buruh. Makanya dari itu untuk teman-teman ya, doa teman-teman mudah-mudahan SK-nya bisa dicabut. Kita tetap berjuang sampai tanggal 10. Kita berjuang sampai tanggal 10 supaya SK yang ditandatangani pemimpin-pemimpin yang arogan ini tidak mendukung buruh. Pemimpin-pemimpin yang berpihak ke pengusaha, pemerintah. Kalau kita cuma diam aja, ya kayak tahun-tahun pengalaman tahun dulu, ya kita dapat apa? Ya perjuangan buruh kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh!